Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo nika. Apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsonan rangkap, yaitu gabungan antara dua konsonan tunggal dan terjadilah konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu hurufnya ada 5. Yang pertama sanggiak, bentuk hurufnya itu double giak, yang ditulis double giak, dan bunyi hurufnya pun di awal bunyinya ka, di tengah ka, dan di akhir a. Kemudian ada sang diket. Sang diket itu bentuk hurufnya seperti diket double ya, atau C double. Bunyi hurufnya di awal ta, di tengah ta, dan di akhir t. Artinya double T ya, di depan double T, di tengah double T. Jadi pembacaannya itu agak tebal, ta. Kemudian yang ketiga sang biep, bentuk hurufnya double biep atau A double dibalik. Bunyi hurufnya di awal P, di tengah P, dan di akhir P saja. Kemudian sang siat, penulisan hurufnya 2 gunung, di awal S, di tengah S, dan di akhir T. Kemudian ada sang jiet. Sang jiet hurufnya juga sama, double jiet. Bunyi hurufnya di awal ca, di tengah ca, dan di akhir T. Nah, itu antara lain adalah konsonan rangkap. Saya harapkan Anda sekalian untuk menghafalkan dari vokal tunggal yang namanya adalah tanmom, dan vokal rangkap yang namanya bokmom. Kemudian konsonan tunggal yang namanya kibonjam, dan konsonan rangkap yang namanya jogjam. Saya harapkan Anda sekalian untuk menghafalkan huruf-hurufnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke cara penulisan. Perlu Anda ketahui, di dalam bahasa Korea penulisannya bukan dari kiri ke kanan lurus, enggak, ataupun dari kanan ke kiri lurus, enggak. Di dalam bahasa Korea penulisannya itu seperti bunyinya, ada awal, ada tengah, dan ada akhir ya. Jadi yang pertama, penulisan huruf Korea itu dari awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, huruf vokal bisa berdiri sendiri karena ada bantuan lingkaran, sedangkan konsonan tidak bisa. Artinya konsonan tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga, apabila konsonan bertemu vokal, maka konsonan tersebut menggantikan lingkaran. Contoh dari aturan yang pertama, jadi tulisannya itu dari awal, tengah, dan akhir. Contohnya adalah tulisan dan. Nah, kita rubah ke bentuk hangul, tulisan dan. Yang pertama tulisan diket, kemudian vokal A, dan huruf nian. Nah, cara penulisannya itu gabungkan dengan aturan-aturannya. Yang pertama, tulisannya itu harus awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, bahwa vokal bisa berdiri sendiri dan konsonan tidak bisa. Maka tulisan diket itu termasuknya adalah konsonan, maka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada yang harus mendampingi. Dan aturan yang ketiga, apabila konsonan bertemu vokal, maka konsonan tersebut menggantikan lingkaran.
maka diket tersebut menggantikan pelengkap atau 0 yang berdiri mendampingi A, maka tulisannya seperti ini. Dan kemudian ada huruf nien. Huruf nien itu termasuk konsonan, maka tidak bisa berdiri sendiri dan penulisannya harus di bawahnya. Jadi tulisan dan tulisannya seperti ini. Selanjutnya, ini termasuk masih muda ya guys. Kita tulis dari kata makan. Penulisannya bagaimana? Kalau menurut saya penulisannya yang lebih efektif itu per suku baca ya. Suku baca. Maksud dari suku baca itu penulisannya bagaimana? Makan terdiri dari 2 suku baca. Yang pertama ma dan kemudian kan. Nah itu jauh lebih enak. Nah Anda cari dulu tulisan ma, yaitu huruf miem, kemudian vokal a. Nah sudah saya katakan ini masuknya ke rumus nomor 3, yaitu konsonan apabila bertemu vokal maka menggantikan lingkaran. Maka tulisan ma seperti ini. Kemudian kita ambil katakan, cari huruf kiek yang bunyinya k di tengah. Nah maka bertemu dengan kiek. Kemudian tambahkan a dan diakhiri nien. Nah sama seperti dan, kieknya akan menggantikan lingkaran dan diakhiri huruf nien dan letaknya pun di bawah karena nggak bisa berdiri sampingnya karena itu termasuk konsonan. Jadi konsonan tidak bisa berdiri sendiri. Maka tulisan makan seperti ini. Miem, kemudian a, kemudian kiek, kemudian a dan nin. Nah kenapa nggak menggunakan giak? Karena giak kalau di tengah bunyinya huruf G, maka menggunakan giak. Jadi tulisannya makan. Nggak apa-apa walaupun ada huruf H-nya, tapi tetap ini dibacanya makan. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau ada huruf R yang letaknya di belakang, sedangkan dalam bunyi-bunyinya huruf R itu nggak ada yang di belakang, adanya di tengah dan di awal. Contoh dari kata belajar. Mari kita tulis, kita cari dulu suku bacanya, yaitu be, la, dan akhiran jar. Tulis be dulu, biep, kemudian ketemu be, kemudian la, belak. Nah real kalau di tengah punya R, maka tulisannya di bawah be menjadi bel, kemudian a, belak. Nah tulisannya kayak gini. Kemudian huruf j dan a, belajar. Nah yang terakhir huruf real. Huruf real tidak perlu taruh di bawah ja, karena kalau ditaruh di bawah ja maka pembacaannya menjadi L. Maka taruh saja di sampingnya agar bunyi huruf R. Belajar. Nah realnya itu supaya hidup, untuk menghidupkan konsonan Anda perlu menambahkan vokal e. Nah tulisannya seperti ini. Jadi dibacanya belajar, walaupun tulisannya secara pembacaan yang benar itu belajar, tapi pembacaan untuk kata belajar emang seperti ini tulisannya, belajar. Sama dengan konsonan yang lain, apabila ada huruf yang sekiranya tidak ada di daftar konsonan, taruh saja di tengah dan dihidupkan dengan konsonan e. Contoh dari kata indah, tulisannya seperti ini. Kemudian ada nama lagi yang seperti Anis, tulisannya seperti ini. Kemudian tadi untuk R ya, belajar, tulisannya seperti ini. Oh iya guys, saya mau memperkenalkan LPK di wilayah Cirebon. LPK ini lebih tepatnya di daerah Losari. LPK ini juga sudah terbukti setiap tahunnya memberangkatkan pekerja migran Indonesia. Di sini sudah
emailnya, email pun ada, kemudian webnya pun ada. Apakah Hanggo Akwon menjembatani proses belajar dan pengurusan data ke Korea secara resmi dan terjangkau? Silakan Anda kunjungi websitenya. Kalau mau tanya-tanya silakan. Saya sarankan Anda yang mau belajar lebih sungguh-sungguh, yang mau belajar untuk bekerja ke Korea, silakan chat langsung, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon atau WA saya, atau bisa juga DM. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.